warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Dwi Ayu Pancarani. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat belajar dari rumah ya. Oke, pada hari ini kita memasuki materi baru mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah tinggi. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan saya Dwi Ayu Pancarani dengan NPM A1M020061 kelas 4A, mahasiswa program studi pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Jadi, pada minggu ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi baru dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Untuk itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar video ini terus berkembang dan terus maju memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, pada konsep manajemen pendidikan tingkat tinggi, apa saja sih yang dibahas? Yang pertama, kita akan membahas konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ketiga, manajemen perguruan tinggi. Keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Dan kelima, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Oke, kita masuk materi yang pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, dan program dokter serta program profesi dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi memiliki tujuan pendidikan tinggi. Yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Berikut terdapat gambar pembagian pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan akademi dan pendidikan profesional. Pada pendidikan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu program sarjana dan program pasca sarjana. Di sini, program pasca sarjana terdapat program magister dan program doktor. Pendidikan profesional dibagi menjadi diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. Kedua, konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi penyelenggaraan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dan di sini terdapat gambar struktur organisasi pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat dari Menristek-Dikti terdapat Sekjen, yaitu ada Dirjen Penguatan Inovasi, Dirjen Sumber Daya Iptek, Dirjen Pembelajaran Kemahasiswaan, Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti, dan Direktorat Penguatan Riset Teknologi dan Pengembangan yang disebut Irjen. Selanjutnya, di bawah Menristek Dikti terdapat universitas atau institut, sekolah tinggi, dan politeknik. Masuk ke topik yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti,
Peraturan Perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikbud. Yang kedua, teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Selanjutnya, ketiga, yaitu manajemen pendidikan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, tahun 2006, halaman 42, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu yang pertama, perencanaan. Perlu dilakukan perencanaan strategis yang menentukan hidup mati dan berkembang tidaknya suatu universitas. Yang kedua, pengorganisasian. Tugas pengorganisasian dan staf termasuk perencanaan, seleksi pelatihan, pengembangan karir, pembuatan rincian tugas dan kebutuhan tugas, penetapan otorisasi, menentukan organigram, menentukan hubungan lini dan hubungan staf, menentukan rentang kendali, membuat penilaian tugas dan jenjang tugas, merencanakan kaderisasi, dan lainnya. Yang ketiga, penggerakan atau actuating. Tugas penggerakan adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Fungsi penggerakan meliputi memberikan motivasi, memimpin, menggerakkan, mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa, mengembangkan para manajer, dan lainnya. Yang keempat, pengawasan adalah pengamatan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Selanjutnya, kemudian topik yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Terdapat dimensi etis, dimensi keilmuan, dimensi pendidikan, dimensi sosial, dan dimensi korporasi. Terakhir, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Menurut Atkinson 2011, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi, dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Dengan demikian, bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, dalam lingkup baru. Ketiga, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tantangan pada pengelolaan. Kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Ketiga, tantangan pendidikan nilai. Oke teman-teman, jadi demikian materi yang Dwi sampaikan mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat tinggi. Semoga apa yang Dwi sampaikan dengan harapan teman-teman bisa dapat memahami dengan mudah dan juga semoga bermanfaat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di video berikutnya ya. Nah, bagi yang belum paham, boleh nih mengajukan pertanyaan di kolom komentar ya, serta berikan saran untuk video pembelajaran ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.